Perkenalkan, nama saya Ketemu Pratiwi dengan NIM 25101035. Pada soal pertama, ini terdapat uji C kuadrat untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin siswa dengan kategori kedisiplinannya. Ada 3 kategori kedisiplinan. Yang pertama, kategori rendah. Yang kedua, kategori sedang. Dan juga yang ketiga, kategori tinggi. Data yang digunakan terdiri dari 90 siswa dengan rincian laki-laki 45 siswa dan perempuan 45 siswa dengan kategori kedisiplinan rendah 23 siswa, sedang 37 siswa, dan tinggi 30 siswa. Di sini saya akan merumuskan tentang hipotesis. Jadi ada 2 hipotesis yang digunakan. Yang pertama ada hipotesis H0 atau H0. Ini tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dan juga kategori kedisiplinan. Lalu ada H1 atau hipotesis 1, di mana atau yang merupakan hipotesis alternatif, di mana terdapat hubungan antara jenis kelamin siswa dengan kategori kedisiplinannya. Lalu kita akan mulai dengan langkah-langkah untuk menghitung frekuensi harapan atau FE. Yang dilakukan pertama, kita akan menghitung frekuensi harapan, di mana pada setiap sel itu menggunakan rumus seperti FE sama dengan total baris dikali dengan total kolom, lalu dibagi dengan N. Contohnya untuk kategori laki-laki dan kedisiplinan rendah, FE sama dengan 45 dikali 23 dibagi 90. Jadi hasilnya 11,500. Laki-laki sedang, FE sama dengan 45 dikali 37 lalu dibagi 90 dengan hasil 18,500. Lalu yang terakhir adalah laki-laki dengan kategori tinggi, FE 45 kali 30 dibagi 90, hasilnya 1500. Karena sel laki-laki dan perempuan sama, maka di sel perempuan diisi dengan hasil seperti di sel laki-laki. Lalu kita akan menghitung nilai C kuadrat. Setelah memperoleh frekuensi harapan, kita akan menghitung nilai FO dikurang FE pangkat 2 bagi FE. Ini untuk setiap sel. Contoh, untuk sel 1, 15 kurang 11,500 pangkat 2 dibagi 11,500, jadi hasilnya 1,065. Lakukan hal yang sama sampai dengan sel perempuan kategori tinggi. Lalu hasil perhitungan seluruh sel kemudian dijumlahkan sehingga diperoleh dengan hitungan 5,78. Di sini lalu kita akan menentukan derajat bebas. Derajat bebas dihitung dengan rumus dB sama dengan kurung buka B kurang 1 kurung tutup, kurung buka K kurang 1 kurung tutup. dB sama dengan kurung buka 2 kurang 1 tutup, kurung buka 3 kurang 1 tutup, dengan hasil 2. Pada taraf signifikasi 5% dan dB sama dengan 2. Diperoleh X pada taraf signifikasi 5% dan dB 2. Diperoleh X pangkat 2 tabel 5,991. Jadi keputusan dan juga kesimpulan hasil yang diperoleh. X pangkat 2 hitung dengan hasil 5,708, X pangkat 2 tabel 5,991. Karena 5,708 lebih kecil daripada 5,991, maka H0 diterima. Jadi kesimpulannya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin siswa dengan kategori kedisiplinan belajar pada taraf signifikasi 5%. Dengan interpretasi, tingkat kedisiplinan belajar siswa tidak dipengaruhi secara signifikan oleh jenis kelaminnya. Lanjut pada soal kedua, digunakan uji T1 sampel untuk mengetahui apakah rata-rata skor kepercayaan diri siswa setelah mengikuti layanan konseling kelompok berbeda dari standar sekolah, di mana dengan data jumlah sampel ada 12 siswa. Ini memiliki nilai standar sekolah 75. Jadi hipotesis penelitian H0, seperti contoh pada gambar, 75 itu merupakan rata-rata skor kepercayaan diri sama dengan standar sekolahnya. Lalu yang di bawah, H1 dibagi ini tidak sama dengan 75, maka rata-rata skor kepercayaan diri berbeda dengan standar sekolah karena menggunakan tanda tidak sama dengan. Maka uji yang digunakan adalah uji dua pihak. Lalu kita akan menghitung rata-rata sampel data skor siswa, di mana ada 81, 79, 77, 75, 84, 82, 80, 78, 76, 74, 72, 70 dengan jumlah skor sigma X sama dengan 928. Rata-rata sampel X sama dengan 928 dibagi 12. Jadi hasil X 77,333. Di mana kita akan menghitung simpangan baku dibuat tabel perhitungan seperti di gambar. Lalu jumlah kuadrat itu selisih diperoleh sigma X kurang X pangkat 2 sama dengan 190,667. Kemudian hitung simpangan baku S akan sigma X kurang X pangkat 2 dibagi N kurang 1. S sama dengan akar 190,667 dikurang 1. Jadi hasilnya 4,165 63. Lalu kita akan menghitung T hitung. Dimana rumus yang digunakan T, rumus yang digunakan tuh seperti di gambar. Lalu disubstitusi dengan nilai T sama dengan 77,33 dikurang 75 bagi 4163 dibagi akar 12 dengan hasil 1941. Lalu kita akan menentukan T tabel derajat bebas. dB sama dengan N kurang 1. dB sama dengan 12 kurang 1 sama dengan 11. Pada taraf signifikasinya 15% di dua belah pihak. dB 11, T tabel 2,201. Lalu keputusan dan juga kesimpulan yang diperoleh. T hitung sama dengan 1,941. T tabel 2,201. Karena 1,941 kurang dari 2,201, maka H0 diterima. Jadi kesimpulannya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata skor kepercayaan diri siswa dengan standar sekolah sebesar 75. Interpretasi rata-rata skor kepercayaan diri siswa setelah mengikuti layanan konseling ini, konseling kelompok ini adalah 77,333. Namun, secara statistik, nilai itu tidak berbeda dari signifikannya dari standar sekolah. Pada taraf signifikasi 5%.
Sekian dari saya, terima kasih.